Semangat pagi, semangat bertemu kembali dengan Bapak L. Wiono dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan merangkum atau mereview teks deskripsi. Materi ini direkomendasikan untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 pada semester ganjil. Semoga hasil review ini atau rangkuman di teks deskripsi ini bermanfaat untuk kita semuanya, utamanya bagi peserta didik. Baiklah, sebelum mereview teks deskripsi, silakan untuk memulai pembelajaran ini dengan berdoa sesuai dengan agamanya. Berdoa mulai. Pada materi ini kita akan berbicara yang pertama tentang struktur teks deskripsi. Dalam sebuah teks deskripsi ini memiliki struktur. Pertama adalah identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi atau gambaran umum itu berisi nama objek yang dideskripsikan. Bisa lokasi, bisa sejarah lahirnya, bisa juga makna nama. Bisa jadi pernyataan umum tentang objek. Nah, itu pada deskripsi umum. Kemudian deskripsi bagian berisi rincian bagian objek yang telah diperinci berdasarkan tanggapan subjektivitas penulis. Bagaimana pengembangan sebuah teks deskripsi? Pengembangannya bisa menggunakan deskripsi yang didasarkan ruang, bagian yang didasarkan anggota bagian-bagian objek, bisa juga berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung, bisa juga berupa pemfokusan. Itu pada materi tentang struktur teks deskripsi.
Saya cuplik dari sebuah buku terbitan Intan Pariwara pada halaman 4. Ibuku bidadariku. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku memang meneduhkan. Matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya yang mungil dan lembut mengajari kami berjalan untuk pertama kalinya. Dengan tangannya yang mungil, ibuku menyuapi kami untuk pertama kalinya dan menghapus air mata kami saat kami menangis. Anak-anak, itu adalah gambaran atau pendeskripsian tentang satu objek ibu, ya, sebagai bentuk identifikasi atau gambaran umum. Itu contoh. Deskripsi bagian itu saya lanjutkan, bahasanya begini. Kalimatnya begini. Rambut ibu yang indah menggambarkan keindahan pikirannya. Tidak pernah terbersit dalam pikirannya berbuat buruk kepada orang lain. Dengan bibir mungilnya, nasihat-nasihat indah tentang kehidupan mengalir ke telinga kami. Nah, paragraf yang saya bacakan tadi itu menjelaskan, ya, mempertegas tentang keberadaan ibu. Jadi, kalimat yang saya baca kedua tadi merupakan deskripsi bagian perincian. Merinci tentang ibu. Atau deskripsi bagian. Lah, pengembangannya tadi, ya, pengembangan yang saya sampaikan ini menggunakan pengembangan bagian penfokusan. Fokusnya kepada siapa? Pada ibu. Bahwa ibu yang digambarkan secara umum memiliki karakteristik berbeda. Kemudian kelembutannya digambarkan lewat rambutnya, lewat matanya, sorot matanya, dan seterusnya. Kemudian di dalam teks deskripsi menggunakan bahasa. Bahasa tadi adalah bahasa perincian untuk mengkonkretkan. Kalau tadi itu adalah ibu, dikonkretkan pada bahasa yang kedua, ya, bahwa ibu ini tadi rambutnya yang indah menggambarkan dia tidak pernah berpikir atau berprasangka buruk. Bibir mungilnya selalu mengeluarkan untuk mengkonkretkan, mempertegas pada paragraf yang pertama. Kemudian di dalam penggunaan bahasa, teks deskripsi itu menggunakan
cerapan panca indera. Bisa indera pendengar, bisa peraba, ya, bisa rasa, dan seterusnya. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh memandang. Berarti kalimat yang saya sajikan tadi, memandang menggunakan indera penglihatan. Menggunakan indera penglihatan. Matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya mungil dan lembut mengajari kami berjalan. Tangan yang mungil, lembut mengajari. Itu indera peraba. Ya, indera peraba. Kemudian di dalam kebahasaan juga di teks deskripsi kita temukan kata dasar dan kata berimbuhan. Ya. Kata berimbuhan di depan, imbuhannya bisa di depan, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Bisa juga hadirnya bareng-bareng di depan dan di akhir. Itu namanya konflik. Jalan. Kata dasar. Saya mendapat imbuhan bukan tapi menjadi berjalan. Lari. Mendapat imbuhan berlari. Kalau dengan an hadir itu bersama-sama sebagai konflik, berlarian. Kebahasaan yang berikutnya bisa kamu temukan tentang sinonim, persamaan kata. Ya, sinonim. Kemudian kata depan. Ada di, ke, dari. Di, ke, dari. Jika dituliskan dengan kata berikutnya, maka penulisannya selalu dipisahkan. Di rumah, di kamar, dipisah penulisannya. Kemudian selanjutnya kata umum dan kata khusus. Kalau kata umum itu kata yang cakupannya, pengertiannya masih luas. Ya, kalau kata khusus lebih sempit. Misalnya saya ambilkan indra, panca indra. Umum, panca indra itu umum. Nah, yang sempitnya ada mata, ada telinga, ada perasa, itu kata khususnya. Yang berikutnya kebahasaan ini juga dibahas dari huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar itu digunakan sebagai awal kalimat
Ya. Selain awal kalimat, huruf kapital itu digunakan pada nama orang, julukan. Selain itu juga digunakan pada nama tahun, bulan. Ya. Berikutnya kata bermajas. Jadi dalam teks deskripsi ada kalimat yang bermajas. Bermajas itu ada gaya bahasanya. Gaya bahasa personifikasi. Tangannya melambai-lambai. Melambai-lambai, yang bisa melambai itu adalah, maaf, pohon nyiur itu melambai-lambai. Kata melambai-lambai yang bisa melakukan adalah manusia. Jadi seolah-olah pohon itu melambai-lambai seperti manusia. Itu bermajas, bergaya bahasa. Kemudian di dalam penggunaan ini ada teks kebahasaan ini juga penggunaan pilihan kata bervariasi atau rujukan kata. Ya. Rujukan kata adalah keterangan bertujuan mengenai satu topik. Bapak Suhastomo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Lamongan, mengaku sangat mengapresiasi aksi kelompok pecinta bangunan bersejarah di Kota Soto. Kota bersejarah itu, Kota Soto itu merujuk pada nama daerah khas Lamongan. Ya, rujukan kata. Di dalam bahasa teks deskripsi juga dibahas tentang kebaguan kata. Kata baku dan tidak baku. Atlet tulisannya menggunakan E yang baku. Yang tidak baku itu kadang-kadang menggunakan I. Asas menggunakan S bukan menggunakan Z. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi kalimat perincian tadi sudah saya bahaskan ya. Dan saya lanjut, next. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca dipakai unsur dalam satu rincian. Misalnya pada tanda titik. Ya, ini untuk mengakhiri kalimat. Menuliskan singkatan, gelar. DRS Elwiono, DRS titik, itu ada gelarnya.
Kemudian tanda koma ini berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dari yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya atau unsur-unsur yang disebutkan. Kemudian ada tanda seru. Tanda tanya, kalau tanda seru untuk mengakhiri ungkapan. Tanda tanya berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Nih, kalau huruf kapital tadi sudah saya jelaskan. Itulah review pada pembelajaran teks deskripsi. Semoga materi ini bermanfaat untuk peserta didik khususnya kelas 7 di semester ganjil. Terima kasih. Saya Bapak Elwiono selaku pembelajar bahasa Indonesia mengucapkan salam sehat, salam literasi, bertemu kembali dalam pembelajaran yang lain. Terima kasih. Selamat semangat pagi.